Bulan November, Bapak Ibu Saudara, di minggu yang pertama ini ya, sudah tidak terasa 1 bulan lagi kita sudah Natalan ya, kita sudah Natalan dan sudah berganti tahun ya, di tahun 2025 sudah habis, kita masuk ke tahun 2026. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh bersyukur kalau kita di bulan November ini nanti kita akan membahas satu tema yang baru Bapak Ibu Saudara. Kalau bulan kemarin, bulan Oktober kita bahas tentang apa? Bulan misi ya, bulan misi. Di bulan Oktober ini, di bulan November ini kita sudah akan membahas tentang Natal. Ada yang notice di depan bannernya sudah baru ya, warnanya merah. Ada yang sudah sempat membaca apa judul atau tema Natal kita tahun ini? Ada? Tidak ada ya, tadi langsung masuk saja ya. Nah, saya memberitahu ya, tema Natal kita tahun ini nanti tanggal 25 adalah kelahirannya, bukti kesetiaannya. Mari kita ucapkan satu kali saja bersama-sama, 1, 2, 3. Kelahirannya, bukti kesetiaannya. Nah, setelah apa yang dimaksud kelahirannya, bukti kesetiaannya? Ada satu klip yang disiapkan oleh teman-teman multimedia untuk kita bisa setidaknya memahami sedikit dari tema kita 2 bulan mendatang, mulai dari November sampai Desember ya. Saya persilahkan teman-teman multimedia untuk bisa menampilkan. Dari Kejadian hingga Maleakhi, Perjanjian Lama bukan sekedar kumpulan kisah sejarah, sastra puitis, dan kidung-kidung lampau. Sejak penciptaan, rencananya telah ditetapkan. Adam, Abraham, Yehuda dan Tamar, Rut dan Boas, Raja Daud. Sejarah mencatat nubuat-nubuat yang tak dipahami di kala itu, namun digenapi dalam karya kelahiran dan penebusan Kristus. Mereka ada untuk menunjukkan pada kita benang merah Injil di sepanjang masa. Kelahirannya, bukti kesetiaannya. Melihat Natal dari lensa sejarah penebusan. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman multimedia sudah menolong membuat klip ini. Setidaknya ini menjadi gambaran tema kita 2 bulan ke depan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya ingin sedikit spoiler, nanti sepanjang 2 bulan ini, mulai minggu ini, awal November, sampai sebelum Natal, semua teks khotbah akan berasal dari Perjanjian Lama. Wah, unik ya, biasanya Natal itu identik Perjanjian Baru, tapi nanti sepanjang 2 bulan ini kita akan melihat Perjanjian Lama, tokoh demi tokoh, peristiwa demi peristiwa, yang dimana melalui semuanya itu kita akan bisa melihat bagaimana Allah yang penuh dengan kesetiaan itu boleh memegang dan merealisasikan janji penebusannya. Itu sebabnya di pagi hari ini khotbah pertama untuk 2 bulan ini, saya memberi judul Janji Penebusan di Tengah Kejatuhan. Ayatnya dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai yang ke-21. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan iseng saja. Kalau Bapak Ibu Saudara saya minta untuk membayangkan sebuah hewan ya Bapak Ibu Saudara, bukan tumbuhan. Hewan apa yang kalau dikasih kesempatan untuk tidak memegang satu hewan dalam hidup saudara harus pegang semua hewan, tapi ada satu yang saudara, saya nggak pengen pegang hewan ini. Coba bayangkan ya. Singa, kok ngeri jawabannya ya. Apalagi? Angsa? Ular? Wah, mentang-mentang teksnya Kejadian 3 ya. Langsung ular gitu ya. Betul ya, memang saya kasih pertanyaan ini untuk bridging khotbah ya. Memang ya, saya mengarahkan kepada ular ya. Ada banyak orang tadi mungkin harimau, singa gitu ya. Tapi ular menjadi salah satu hewan yang kalau saya dikasih kesempatan untuk foto, biasanya kan ada ya di mana itu?
taman safari atau di kebun binatang tuh foto bareng hewan-hewan tertentu gitu ya. Selain banyak hal yang saya nggak pengen pegang sebenarnya ular juga ya, karena iya kita selalu begitu ya kalau ada ular ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat kisah ya hewan yaitu yang bernama ular ya di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai 21. Supaya kita bisa mengerti teksnya, saya mengajak kita untuk bisa membacanya silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-6, Ibu Bapak ayat yang ke-7 sampai nanti ayat ke-21 kita baca silih berganti. Saya tidak cantumkan di LED supaya Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya masing-masing ya. Ayat yang ke-6 dari Kejadian pasal 3, nanti kita baca sampai ayat 21, cukup panjang, kita baca silih berganti ya. Saya akan memulainya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jemaat, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membagi khotbah saya menjadi dua bagian, dan hari ini kita akan melihat karakteristik janji penebusan yang Tuhan nyatakan kepada umat manusia di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai 21. Ada yang ingat Ibu Bapak sekalian, janji penebusan ini disebut sebagai apa dalam bahasa Yunani? Proto Evangelium ya. Ini tahun lalu kita sudah bahas, kalau saudara mengingat Pendeta Yohanton 8 dari GBI Immanuel Surabaya yang menyampaikan hal ini.
Dan saya rindu untuk kita bisa merenungkan sekali lagi, ini untuk mengawali 2 bulan tema kita tentang janji penebusan Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa anugerah Allah, sekali lagi, kita perlu tahu bahwa anugerah Allah itu dinyatakan di dalam berbagai macam hal, dalam konteks kejatuhan manusia di Kejadian pasal yang ketiga ini. Artinya, ada berbagai macam pola, ada berbagai macam tanda yang Tuhan berikan yang menunjukkan Dia beranugerah kepada kita. Ada banyak saudara ya, termasuk di ayat terakhir yang tadi kita baca itu bagian dari anugerah Tuhan. Dia berinisiatif untuk menggantikan pakaian yang manusia buat yang sebelumnya dari tanaman, betul ya? Lalu diubah menjadi kulit binatang. Lalu waktu manusia pertama kali jatuh, dia bersembunyi, dia lari dari hadapan Allah, tidak mencari Allah. Tapi di sana Allah berkata apa? Di manakah engkau? Berarti Allah yang mencari, Allah yang berinisiatif di tengah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ada banyak tanda anugerah yang ditunjukkan di dalam teks ini, Kejadian pasal yang ketiga. Tetapi hari ini kita akan fokus pada ayat yang ke-15 yang merupakan inti dari perikop ini, yaitu tentang proto-evangelium atau Injil yang pertama atau bisa disebut berita Natal yang pertama. Nah saudara, apa 2 karakteristik janji penebusan di ayat yang ke-15? Yang pertama saya menuliskan janji penebusan Allah itu menunjukkan anugerahnya. Itu bisa dilihat dari mana? Ada 2. Yang pertama saudara, kalau kita mengamati struktur dari Kejadian pasal yang ketiga ini, kita akan mendapati ada urutan bahwa manusia berdosa, lalu ada hukuman. Hukumannya kepada siapa saja? Ular, Adam, Hawa. Kalau kita peka, teliti, ya suka yang detail-detail, dan ini justru menunjukkan satu esensi yang luar biasa. Janji penebusan Allah ini diberikan setelah Allah menghukum ular, tapi sebelum Allah memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa. Secara sederhana, ayat 14 itu sedang menghukum ular, lalu 16, 17, 18, 19 itu menghukum Adam dan Hawa. Nah, janji penebusan ini ada di antaranya. Antara hukuman kepada ular dan hukuman kepada manusia. Di dalam urutan ini kita bisa melihat bahwa Allah sebenarnya cenderung ingin memulihkan manusia daripada menghukum manusia. Ketika teks ini disampaikan di awal, sebelum manusia diberikan hukuman, tetapi sebelumnya diberikan janji penebusan, ini menunjukkan sebenarnya Allah jauh lebih ingin memulihkan kita, Allah lebih ingin melihat kita pulih daripada menghukum saya dan saudara. Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Tetapi pola ini jelas ada sepanjang Alkitab, saudara. Bahwa kebaikan Allah itu selalu mendahului perintahnya. Kebaikan Allah itu selalu mendahului keadilan dan perintahnya itu ada di sepanjang teks Alkitab. Sebagai contoh Yohanes 1 ayat 14, waktu dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, perhatikan, penuh kasih karunia dan baru selanjutnya kebenaran. Kasih karunia ditempatkan di depan sebelum dia berbicara soal kebenaran. Lalu di dalam 10 hukum Allah di Gunung Sinai, kalau saudara mengingat Keluaran pasal 20, waktu sebelum Allah memberikan jangan 1 sampai 10, dia mengawali dengan satu kalimat ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sekali lagi, kebaikan Allah selalu mendahului keadilan dan perintahnya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
Baru perintahnya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi dia. Sekali lagi, kebaikan Allah selalu mendahului keadilannya. Kenapa ini penting, saudara? Karena kalau dibalik, kita sudah tidak mungkin bisa menikmati anugerahnya. Kalau keadilan Allah itu ditaruh di depan, kita tidak ada lagi kesempatan untuk menikmati anugerahnya. Ketika kita mengalami keadilan Allah, sebenarnya kita sudah selesai di dalam hidup ini. Karena Allah adalah Allah yang kudus, dia tidak mengenal dosa. Itu sebabnya posisi depan dan belakang, dan itu secara konsisten ditunjukkan di dalam Alkitab kita adalah satu hal yang penting. Itu sebabnya saudara, kalau kita mengerti hal ini, jangan sampai kita ini taat untuk memanipulasi Tuhan. Tadi doa pengakuan dosa saya banyak membahas tentang itu. Kalau saya dan saudara saat ini ingin taat kepada Allah, itu bukan karena ingin mendapatkan kebaikan Tuhan. Ini doktrin yang penting, ini teologi yang penting. Ada banyak orang berkata, saya mau taat, saya mau saleh kepada Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya saya dapat sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Bahkan supaya saya dapat surga. Nah itu lebih salah lagi saudara ya. Jadi kita sering kali melakukan sesuatu untuk dapat sesuatu. Atau kita melakukan sesuatu untuk menghindari sesuatu. Menghindari hukuman dan lain sebagainya. Sebenarnya di saat itu kita tidak benar-benar mengasihi Allah. Seharusnya kasih kepada Allah itu dengan ketulusan. Karena benar-benar kita mengasihi Allah. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya kalau saudara melakukan sesuatu yang baik dan gak dapat, mungkin kok saya nggak dikasih yang baik ya sama Tuhan. Tidak usah protes, itu bukan urusan kita. Bahkan saya ingin mengatakan kalau kita baik, itu nggak usah nunggu Tuhan balas baik, karena sudah terlebih baik terlebih dahulu. Allah sudah melakukan kebaikan terlebih dahulu bagi kita, maka kita melakukan kebaikan. Saudara, ini prinsip yang penting, karena enggak kita kulawik-kulawik. Saudara ya, kalau kulawik-kulawik, saya yakin kita tidak pernah tulus mengasihi Tuhan, karena ingin sesuatu atau kita ingin menghindari sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama dari urutan teksnya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa janji penebusan Allah ini dikatakan sebagai anugerah. Karena apa? Karena ketika janji ini diberikan, manusia itu bahkan sedang menjauh dari Tuhan. Manusia lari dan manusia menyalahkan Tuhan. Di ayat ke-8 dan 9, saya akan membacakan pelan-pelan saudara ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya sudah singgung di awal ya. Jadi manusia ketika dia gagal dan ketika dia jatuh dari dosa, dia tidak datang kepada Allah, tapi dia justru bersembunyi. Justru dia lari dari hadapan Allah, tidak meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah. Coba saudara kalau jadi orang sudah ditipu atau sudah disakiti, lalu orang yang menyakiti memakai jurus menghilang gitu ya. Bagaimana perasaan saudara? Pasti makin sedih saudara ya. Dan ini yang dilakukan oleh manusia. Ketika dia gagal, ketika dia jatuh, dia tidak justru datang kepada Tuhan, tetapi dia lari dari hadapan Tuhan. Dan tidak hanya lari, tapi dia juga menyalahkan Tuhan. Saudara bisa melihat itu di ayat ke-12. 12 itu berkata begini, manusia itu menjawab, nah siapa manusia itu? Adam ya. Adam bilang begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi Adam menyalahkan siapa? Hawa. Tapi sebenarnya ada makna yang lebih mendalam. Adam tidak hanya menyalahkan Hawa, tapi Adam juga menyalahkan Allah. Dengan kata lain Adam itu pengen bilang gini, semua ini gara-gara engkau Tuhan. Engkau yang nyiptain perempuan ini. Maka perempuan ini memanipulasi aku sehingga dua-duanya berdosa. Jadi sebenarnya dibalik Adam menyalahkan perempuan ini, sebenarnya dia sedang menyalahkan Allah. Karena Allah yang menciptakan dan menaruh perempuan ini bersama dengan Adam. Lalu Hawa,
karena dilempar kesalahan sama Adam, salahnya perempuan ini. Lalu Allah berpaling kepada perempuan itu dan dia berkata begini, apakah yang telah engkau perbuat ini? Lalu jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Jadi Hawa nyalahkan siapa? Ular. Tadi Adam menyalahkan Hawa, sekarang Hawa menyalahkan ular. Gitu ya. Maka kalau ada istri menyalahkan suami berarti itu tabiat dosa gitu ya saudara ya. Ada istri-istri, kan ada pepatah itu kesalahan selalu milik suami saudara ya. Betul ya Pak? Yang suami yang begini itu biasanya tekanannya luar biasa saudara. Tapi saya tadi nggak lihat kok saudara siapa aja ya. Lalu Hawa menyalahkan ular. Tapi sebenarnya Hawa tidak hanya menyalahkan ular. Hawa juga menyalahkan menyalahkan Allah. Dengan kata lain Hawa ingin bilang begini. Engkau yang ciptain ular ini. Maka ular ini memberdayakan aku. Saudara kalau melihat ayat 1 dan 2. Dikatakan ular itu hewan paling apa? Paling cerdik. Jadi Tuhan menciptakan ular sebagai hewan paling cerdik. Biasanya orang bilang paling cerdik itu kancil ya. Kancil nyolong timun gitu ya, paling cerdik saudara ya. Tapi ternyata ular hewan paling cerdik. Maka Hawa itu sebenarnya ingin bilang, Tuhan kau ciptakan ular ini paling cerdik sehingga dia memanipulasi aku. Jadi Hawa pun sama dengan Adam. Dia juga menyalahkan Tuhan. Jadi saudara dalam kondisi seperti inilah Tuhan memberikan janji penebusannya. Dia memberikan janji penebusan bukan waktu manusia kembali melihat kepada Allah. Tidak waktu manusia lari, bahkan waktu manusia menyalahkan Tuhan. Dia memberikan janji penebusan di ayat yang ke-15. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sekali lagi menunjukkan bahwa janji Allah kepada manusia di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu menunjukkan anugerahnya yang besar bagi manusia. Bahkan sejatinya saudara, kalau kita mau jujur, saya dulu pernah membahas hal ini, ada yang unik atau saya mungkin mengatakan kata yang aneh. Waktu Allah memberi janji kepada manusia, bagi saya itu sudah aneh. Waktu Allah berjanji kepada manusia, menurut saudara itu aneh atau tidak? Lazim atau tidak? Kalau mau jujur, tidak lazim. Perjanjian itu biasanya dilakukan oleh yang setara, sama-sama manusia berdosa, dan biasanya saling membutuhkan. Saya pernah bahas ini ya, kita bangun perjanjian, ya kemarin panitia mimbar, tanda tangan surat perjanjian kontrak dengan yang mengerjakan pastori. Ada perjanjian di sana, yang vendor akan memberikan jasanya kepada kita membayar sejumlah uang kepada vendor itu. Betul ya, saling membutuhkan. Tapi kalau kita renungkan, Allah butuh apa dari kita? Saya pernah membahas ya, Allah itu terlalu besar, terlalu mulia. Dia tidak membutuhkan manusia untuk menggenapi dirinya, tidak perlu. Dia bisa hidup tanpa manusia. Allah itu besar, Allah itu sempurna. Tidak ada satupun yang bisa menambah sehingga Allah makin sempurna, tidak ada. Jadi sudah tidak imbang waktu Allah yang tidak berdosa mau berjanji kepada manusia yang berdosa. Dan Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Dia sempurna. Tetapi Allah mau berjanji kepada manusia. Itu saja sudah menunjukkan Dia mengasihi dan peduli kepada saya dan saudara. Melalui hal yang pertama, kita bisa belajar satu hal. Bisa dilanjutkan slide-nya. Kalau tadi saya mengatakan Allah terlebih ingin memulihkan kita daripada menghukum kita. Hukuman tetap dijalankan, kita tahu ada konsekuensi bagi ular, ada konsekuensi bagi Adam, ada konsekuensi bagi Hawa yang kita rasakan sampai saat ini. Hukuman Allah berjalan, tetapi kalau kita melihat hati Allah, sebenarnya Dia ingin memulihkan kita daripada menghukum kita. Bahkan saya ingin mengatakan kalau Dia menghukum saya dan saudara, dalam konteks masa kini, mungkin Tuhan memberikan teguran-teguran kepada kita, itu karena bukti Dia ingin memulihkan saya dan saudara. Sekali lagi, kalau saat ini saudara mengalami hal-hal yang tidak enak, atau saudara mungkin ada di dalam proses perenungan karena saudara melakukan kesalahan, lalu saudara menerima konsekuensinya, jangan justru menyalahkan Tuhan. Tapi bersyukurlah
karena Tuhan mengingatkan saudara dan Tuhan ingin memulihkan saudara sekalian. Sekaligus di poin pertama, saya ingin memberitahu kita sekalian bahwa dosa itu sangat serius di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara, dosa sangat serius di hadapan Tuhan. Karena satu dosa saja, itu sudah membuat hati Tuhan kecewa. Mungkin dalam hidup kita seringkali menggampangkan saudara. Alah, gak setiap hari aja lah begini. Sekali-sekali. Wajarlah ini manusia penuh dengan dosa. Maklumlah kalau saya melakukan kesalahan. Saudara tidak pernah membayangkan bahwa dosa itu ditebus Allah dengan harga yang mahal. Bahkan kalau nanti kita bahas di poin kedua, dia waktu berjanji itu direalisasikan ribuan tahun setelahnya. Allah menjaga janji itu. Maka kalau saat ini kita tidak pernah berhati-hati, kita tidak pernah waspada di dalam hidup ini, kita cenderung menjadi pribadi yang antinomianisme, yang sedikit-sedikit, gak apa-apa, ini wajar, ini dosa wajar, aku manusia, bisnis gak tipu-tipu itu gak bisa naik, kalau kuliah gak contek, gak pakai AI, gak bisa dapat nilai bagus, wajar lah itu dosa kecil, yang penting saya tidak berzina, yang penting saya tidak korupsi. Tapi saudara perlu paham, dosa di hadapan Tuhan adalah hal yang sangat-sangat serius. Maka kita perlu waspada dan berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Bayangkan saudara, setiap langkah saudara, setiap tutur kata saudara, setiap tindakan saudara, saudara perlu pikirkan. Kalau saya ini menyakiti hati Allah, bayangkan cara Allah menebus itu bukan dengan hal yang murahan, tetapi harus mati di atas kayu salib. Kalau kita membayangkan salib Kristus setiap hari, seharusnya kita memakai semua hidup kita dengan lebih hati-hati. Di bagian pertama kita bisa mempelajari hal itu, sekalipun janji penebusannya adalah bukti anugerahnya bagi kita, kita terus-menerus berjuang, hidup di dalam pengudusan Allah, hidup serius, hidup menjauhi dosa-dosa kita, dan justru kita hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, karakteristik yang kedua dan ini menjadi yang terakhir, janji penebusannya itu bertumbuh atau hidup di dalam sebuah proses, saudara. Jadi tidak instan. Ya, saudara pasti dengan mudah menemukan hal ini. Ya, di ayat yang ke-15, ya saya menuliskan di sana ya. Mari kita baca bersama-sama janji penebusan ini. Ya, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, saya ingin menjelaskan pelan-pelan ya. Janji ini begini. Ini konteksnya Allah sedang menghukum ular. Ayat 14 tadi ya. Lalu dilanjutkan ke ayat 15. Jadi konteksnya untuk menghukum ular. Tapi dalam konteks menghukum ular, secara tersirat Allah menunjukkan bahwa ada janji penebusan yang nanti akan digenapi di dalam Kristus. Dikata keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana Allah ingin mengadakan permusuhan antara siapa dan siapa? Engkau di sana adalah ular dan perempuan, yaitu Hawa sebagai perwakilan ya. Lalu antara keturunanmu dan keturunannya, berarti keturunannya siapa? Ular dan keturunannya perempuan ini. Berarti kalau dikatakan keturunan, berarti ada generasi selanjutnya. Maka kalau generasi selanjutnya, maka perlu waktu. Betul atau betul? Apakah Allah bisa saja untuk berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini akan membinasakan engkau? Beres. Gak perlu nunggu. Betul ya? Allah bisa gak berkata, ular kamu sudah memperdaya perempuan ini, maka kamulah yang harus menanggung akibatnya. Maka aku akan mengalahkan engkau. Des, selesai. Atau bahkan kalau kita membayangkan yang lebih lagi, waktu manusia Adam dan Hawa itu telanjang lalu menutupi dengan kain, di sana dikatakan apa? Allah mengganti pohon itu dengan kulit, tidak disebutkan, kulit binatang. Kenapa Allah tidak begini saja? Wah, ini karena kamu yang bikin dosa ular, maka kulitmu saja yang dicopot, yang aku pakai untuk menggantikan pakaiannya Adam dan Hawa. Jadi langsung kalah di situ, tidak perlu ada proses lagi.
Tapi kita melihat bahwa janji penebusan ini mengandung unsur waktu, proses. Keturunan menunjukkan adanya masa. Tidak tahu masanya berapa. Kalau kita hidup di zaman Adam, kita mungkin bertanya keturunan ini siapa yang akan menggenapi nanti. Dan saudara perlu ingat, keturunan ini yang nanti akan digenapi di dalam Yesus Kristus itu tidak 1-2 tahun, tidak 100-200 tahun, tidak 1000-2000 tahun. Ini ribuan tahun. Kemarin saya bertanya ya, dari kejadian 3 di doa pagi ya, kejadian 3:15 sampai Yesus lahir itu berapa tahun gitu. Banyak kita berpikir, oh ya 2000 tahun. Ya 2000 tahun itu dari Yesus lahir ke kita yang hidup sekarang ini. Tapi kalau dari Adam sampai sekarang, itu lebih dari 2000 tahun saudara ya. Kalau hitung-hitungan, dihitung kejadian 1 itu benar-benar hari ya. Nah ini saya tidak bahas itu karena nanti panjang lebar. Kejadian 1 kan ada kata hari di sana. Ada yang menafsirkan itu 1000 tahun, ada yang menafsirkan 1 kali 24 jam. Kalau itu ditafsirkan 1 kali 24 jam, usia sampai Yesus lahir itu kurang lebih 6.000 sampai 7.000 tahun. Coba bayangkan saudara, Allah menunggu di dalam proses sepanjang 6.000 tahun. Saudara, saya tidak pernah bisa membayangkan 6.000 tahun itu seperti apa. Tapi poin pentingnya, Allah mau berproses. Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu, betul ya? Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, saudara. Tapi dia mau membatasi dirinya. Menjadi manusia yang terikat dengan ruang dan waktu. Yesus itu terikat ruang dan waktu enggak? Menurut saudara? Terikat. Kalau tidak, Yesus tinggal gini saudara. Udah nyampe ke Galilea. Gini sudah nyampe lagi ke mana, Samaria atau kemana saudara ya. Jadi Yesus pun berjalan, ada waktu, dia terikat dan waktu. Yesus tidur, Yesus bubuk saudara. Dia bermimpi, dia terikat ruang dan waktu. Dan itulah yang Allah nyatakan kepada kita untuk menepati janji penebusannya. Dia mau masuk kepada ruang dan waktu, artinya dia mau berproses. Allah saja memiliki kesabaran untuk pada akhirnya membasmi atau meniadakan atau mengalahkan si iblis itu. Dan di dalam hal ini kita bisa melihat kalau Allah mau menyelesaikan persoalan itu cabut seakar-akarnya. Saudara jangan ingat iklan tertentu ya. Kalau cabut ke akar-akarnya biasanya iklan apa tuh? Panu ya. Tapi bukan, ini bukan panu. Tapi Tuhan menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena tadi kan ular dan Hawa. Nanti yang akan menyelesaikan adalah keturunan ular, ini keturunan Hawa, Yesus. Tapi Yesus ini tidak menyelesaikan keturunannya ular, bukan. Dikatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Itu maksudnya ini, naik ke atas. Langsung sikat kepada siapa? Bapak segala iblis. Jadi menyelesaikan akar persoalannya, cabut. Jadi kemenangan itu adalah kemenangan yang mutlak. Kalau saudara membaca bacaan kita kemarin hari Sabtu, dari mana Bapak Ibu Saudara? Ya terima kasih ya, jawaban Bapak Ibu Saudara menunjukkan saudara sangat setia membaca bacaan firman kita ya. Dari Wahyu saudara ya. Itu nubuatan nanti di masa yang akan datang kita menang sepenuhnya saudara ya. Nah saudara, kenapa pertanyaannya? Dia ada di dalam proses. Kenapa Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu mau membatasi dirinya masuk kepada sebuah proses? Nah saya menuliskan setidaknya ada 3 jawabannya. Silakan dilanjutkan. Yang pertama karena karya keselamatan Allah adalah karya Allah Tritunggal. Sebelum ini, ya rencana karya keselamatan Allah adalah karya Allah Tritunggal. Kita ingat sejak mulanya, bahkan sejak manusia belum jatuh kepada dosa, Allah kita itu adalah hakikatnya Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26, waktu dia menciptakan dia bilang baiklah kita. Berarti ada jamak di sana. Maka Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu kekal selamanya. Dia ada sebelum dunia diciptakan dan dia akan terus ada. 3 pribadi dalam satu hakikat ini. Maka ketika dia ingin menyelesaikan permasalahan dosa, mengerjakan karya keselamatannya, itu adalah karya Allah Tritunggal. Maka ada pelibatan Allah Anak, pengorbanan,
di atas kayu salib, dan Allah Roh Kudus. Kenapa Allah Roh Kudus dan apa kaitan dengan rencana keselamatan? Karena kalau kita tidak diubah oleh Allah Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa menyadari bahwa kita berdosa dan kita butuh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama. Yang kedua, karena di dalam penebusan itu ada pengorbanan, saudara. Kalau Allah bisa selesaikan, langsung selesaikan. Tapi tidak pernah memberi pelajaran kepada kita bahwa kita perlu berkorban. Dan pengorbanan Allah bukan hanya pada salib. Jelas salib itu adalah bagian dari pengorbanan terbesar. Tapi ketika Allah menjaga janji itu dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kepada zaman sejarah, sampai zaman nabi-nabi, yang nanti kita akan bahas sepanjang 2 bulan ke depan. Kita akan melihat betapa dia menjaga janji itu dengan penuh pengorbanan. Di tengah segala kegagalan kita, dia menjaga dengan penuh kesetiaan untuk merealisasikan janji penebusannya itu. Dan yang terakhir, mengapa dia ada di dalam proses? Karena Allah ingin bekerja kepada kita di dalam proses. Saya ingin menuliskan sebuah kalimat ini ya. Bukan karena segala sesuatu tidak terjadi sesuai keinginan kita, berarti Allah tidak bekerja. Justru di tengah kegagalan dan penderitaan, kasih karunia-Nya sedang membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia mengajari kita apa artinya proses. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus jujur mengatakan proses itu selalu tidak enak. Maka kalau kita ada di tengah kondisi yang tidak enak dan kita sadar kita sedang diproses Tuhan, kita perlu untuk mensyukuri hal itu. Barangkali kita bergumul dengan waktu, apapun saudara. Kita bergumul supaya anak kita bisa kembali ke gereja, atau kita bergumul istri kita bisa kembali ke gereja, suami kita kembali ke gereja. Dan itu perlu waktu, dan saya yakin waktu itu sangat-sangat tidak enak. Menunggu itu sangat-sangat tidak enak, apalagi Tuhan seperti tidak melakukan apa-apa. Tapi saya ingin mengatakan bahwa bukan karena segala sesuatu tidak terjadi sesuai keinginan kita, itu berarti Allah tidak bekerja. Bahkan ketika kita ada di dalam kegagalan, dalam proses penantian, percayalah Tuhan tidak tinggal diam, Dia sedang bekerja. Saudara, mungkin saudara bergumul dengan waktu. Saudara ingin mendapatkan sesuatu, saudara ingin mencapai sesuatu, tetapi Tuhan belum izinkan. Tetaplah bersabar dan memandang kepada Tuhan. Atau saya kaitkan ini dalam penjangkauan VIP. Mungkin kita sudah berdoa sekian lama kepada VIP kita. Mungkin keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, kita tahu kalau dia tidak terima Yesus, maka dia akan mendapatkan hukuman kekal. Kita bergumul di dalam waktu yang panjang, saudara. Percayalah Tuhan tidak tinggal diam, Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Atau saudara yang saat ini ada di dalam konflik apapun, saudara. Waktu saudara menantikan, saya ingin pemulihan, saya ingin terjadi pemulihan di tengah-tengah kantor saya, di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah gereja saya, di tengah-tengah komunitas saya. Saya terus doakan kepada Tuhan. Tetapi pemulihan itu belum kunjung terjadi. Bersabarlah. Percayalah Tuhan sedang memproses saudara. Tuhan sedang memproses lawan saudara, partner saudara. Dia sedang memproses, mempersiapkan segala sesuatunya. Kuncinya, saudara perlu tunduk dan menaati kehendaknya. Saudara perlu membuka diri untuk diproses oleh Tuhan. Saudara perlu membuka diri supaya Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah saudara. Dan biasanya semua itu menyakitkan, saudara. Semua itu tidak mudah untuk dialami dan dilalui. Di dalam proses penantian, kita seringkali jatuh dan gagal. Di dalam proses penantian, kita seringkali terjebak pada kebosanan. Di dalam proses penantian atas segala apapun di dalam hidup kita, itu tidak benar-benar mudah untuk dijalani. Tetapi percayalah, Dia terus-menerus bekerja di dalam kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya sekalipun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan di bagian awal kurikulum khotbah 2 bulan ini, kita bisa sadar satu hal. Bahwa Natal itu bukan hanya bicara soal kelahiran Yesus nanti,
yang kita peringati setiap tanggal 25, bukan. Tapi rencana keselamatan itu sudah dinyatakan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Minggu depan, saya ingin memberitahu sedikit, kita akan belajar dari kisah Nuh, saudara. Salah satu nenek moyang Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bagaimana janji Allah direalisasikan dan digenapi. Lalu berikutnya kita bahas Abraham, kita bahas Tamar, kita bahas Israel sebagai bangsa. Kita bahas bahwa Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi sampai digenapi di dalam kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita semuanya untuk bisa menghidupi firman Tuhan, hidup di dalam anugerahnya. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Janjinya tidak pernah terlambat. Kita akan naikkan pujian Allah yang setia. Yesus yang telah memulai segala hal yang baik di dalam hidup kita. Dia menjadikan kita serupa gambarannya. Dia menjadikan kita berharga di matanya. Yesus juga memulai karya yang begitu mulia di dalam kita.